Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya senang sekali Pendeta Yohanes Prandono menjumpai saudara dalam program ini. Saya akan melanjutkan seri New Humanity, New Culture. Saudara, sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita adalah manusia-manusia baru, yaitu manusia baru yang ada di dalam Kristus. Dalam kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa seseorang yang ada di dalam Kristus artinya dalam rencana Allah Tritunggal, Bapa memilih, Yesus Kristus menebus, dan oleh Roh Kudus kita ini dimeterai. Apa maksudnya dimeterai, saudara? Puji Tuhan bahwa kita ini ada tanda atau cap daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara tahu bahwa kota Korintus dan Efesus itu pusat kayu, saudara ya. Seseorang yang membeli kayu, maka orang itu akan datang ke sungai, lalu akan memberi tanda sendiri. Setelah itu ia datang kepada pemilik memberi uang jaminan. Lain waktu dia akan datang dengan kereta dan membawa kayu itu. Nah, posisi kita seperti kayu yang sedang dalam air itu, sudah ditandai, tetapi nanti pemilik kita yaitu Yesus Kristus akan datang kembali mengangkat kita, menebus kita dalam kesempurnaan pada waktunya. Kita akan diangkat dalam kemuliaan. Jadi saudara, secara praktisnya kita adalah manusia baru dalam Kristus. Kita ini sedang proses disucikan, saudara. Nah, saudara, dalam hidup kita sehari-hari, secara khusus dalam era teknologi artificial intelligence atau yang disebut dengan teknologi terkini, yaitu kecerdasan buatan, saudara, manusia itu mengalami krisis kemanusiaan, krisis eksistensi sebagai manusia. Karena itu perlu dipulihkan, saudara. Apa yang membuat krisis itu terjadi? Krisis terjadi itu terjadi karena apa? Karena perubahan yang cepat, ya, dalam teknologi, dalam budaya, dalam nilai sosial. Manusia menghadapi tantangan yang besar dalam hal identitasnya, tujuan hidupnya, dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, saudara. Di dalam dunia yang semakin digital, yang semakin maju, saudara ya, semakin otomatis, ya, serba otomatis. Tetapi ironisnya, saudara, bahwa banyak orang itu merasa teralienasi, ya, atau terasing dari diri sendiri. Nah, mengapa? Karena teknologi yang menggantikan pekerjaan yang dulu memberi makna hidup, ini saudara, interaksi sosial menjadi dangkal akibat komunikasi yang online. Ini semua menyebabkan krisis identitas, hilangnya makna kehidupan. Nilai-nilai tradisional diganti dengan pandangan yang sifatnya materialistis. Membuat banyak orang menjadi bingung mengejar kesuksesan pribadi. Atau mereka harus memilih hidup berkomunitas, mementingkan komunitas, dan mementingkan tujuan spiritual. Nah, krisis dan kebingungan itu, saudara, melanda umat manusia. Dan seperti tadi saya katakan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi ini, saudara ya, itu mengancam sisi kemanusiaan. Yang saya katakan tadi, menciptakan relasi yang dangkal, mengaburkan batas antara manusia dan mesin, atau dengan kata lain manusia itu kadang-kadang merasa menjadi mesin, saudara ya, karena dioperasikan oleh sebuah sistem, ya, saudara. Ini yang terjadi. Dan bahkan ada orang yang baru-baru ini ketemu dengan saya, dia dalam sebuah usaha atau bisnis yang sangat besar sekali nilainya, ribuan, jutaan, triliun, saudara ya, saking besarnya. Dan dia adalah satu pimpinan. Dia memang seorang pimpinan, tetapi dia bagian daripada sistem yang sangat hebat, luar biasa. Nah, hal ini, saudara, bisa membuat dia itu mengalami yang disebut dengan dehumanisasi, saudara ya. Dehumanisasi itu artinya apa? Jadi dia merasa kemanusiaannya itu kurang. Kenapa? Karena terprogram semuanya, saudara ya. Jadi kayak dia itu bagian daripada sebuah program saja. Nah, saudara, itulah krisis-krisis yang melanda manusia di zaman sekarang. Dan juga karena kemajuan teknologi menantang keyakinan agama, keyakinan spiritual. Kenapa? Karena
kemajuan teknologi ini saudara, misalnya modifikasi tubuh manusia dan kehidupan buatan misalnya. Kemudian sepertinya kehidupan bisa dipertahankan lebih lama, diperpanjang usianya karena kemajuan teknologi medis saudara ya. Dan ini semua menantang manusia berpikir ulang tentang dirinya. Sebenarnya siapakah saya? Siapakah manusia itu? Nah ini saudara ya. Ini yang membuat krisis-krisis. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengatasi krisis itu? Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan di tengah-tengah krisis-krisis kehidupan? Itu adalah salah satu contoh saja bahwa ada banyak hal yang lain sebenarnya yang membuat manusia mengalami krisis-krisis yang mengancam hakikat kemanusiaannya saudara. Sehingga dia lupa bahwa dia adalah manusia yang mempunyai nilai yang tinggi yang dikasih oleh Sang Penciptanya. Karena itu ketika kita mau mengalami pemulihan saudara dari krisis eksistensi diri kita, kita harus kembali kepada rancangan yang agung dari Sang Pencipta. Rancangan penciptaan, kemudian rancangan keselamatan. Puji Tuhan, kalau dalam kitab Efesus saudara, kita bersyukur karena kita mengenal surgawi saudara ya. Apa itu surgawi? Surgawi itu artinya berbicara tentang hal-hal yang di surga. Kita dikenalkan kepada Bapak surgawi kita, Bapak dari Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan berkat rohani dari surga saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengenal rencana agung penyelamatan saudara dari Bapak surgawi kita yang telah memilih kita. Saudara, kadang-kadang ada orang yang bertanya, sebenarnya Allah memilih kita atau kita memilih Allah? Nah, ini hanya masalah waktu saja saudara ya. Sebenarnya kalau kita melihat dalam Alkitab, Allah lebih dulu memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Allah Bapa memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Itu artinya kita harus kembali kepada Bapak kita yang merancang kita, yang memilih kita menjadi umatnya. Saudara, kapan kita menjadi umatnya? Yaitu ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita yang pertama-tama, kalau saudara mau keluar daripada krisis dalam kehidupan ini, krisis-krisis yang membuat kemanusiaan saudara dikecilkan, dikerdilkan, mengalami penyiksaan batin, saudara ya, siksaan batin karena apa? Tekanan-tekanan yang saudara alami, yang membuat saudara seperti sangat terdesak kemudian menjadi sesak luar biasa. Mari kembali kepada rancangan Bapak kita, yaitu pencipta kita yang luar biasa. Manusia, kita semua perlu mengenal diri kita dalam terang Alkitab. Siapakah kita sesungguhnya menurut Alkitab? Bukan menurut ilmu pengetahuan, bukan menurut kebudayaan, bukan menurut keadaan sosial politik atau perkembangan zaman yang sedang terjadi begitu sangat kuat mempengaruhi manusia. Kembalilah kepada apa kata Alkitab. Saudara, Raja Daud ketika dia muda, dia menulis Mazmur. Dia mengagumi Tuhan. Dia memuji Tuhan Sang Pencipta. Dan dia membaca kitab Torah, saudara. Dan dalam kitab Torah yang diyakini oleh orang Yahudi dan orang Kristen, dalam kitab Kejadian, maka Daud membuat sebuah puisi bahwa manusia itu mulia, diciptakan Allah sedikit lebih rendah dari Elohim, dari batas-batas keilahian, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, serta diberi kuasa atas ciptaan, saudara. Ini dalam kitab Kejadian kita melihat di sana bahwa manusia itu diciptakan dan ditempatkan sebagai puncak dari ciptaan Allah, diciptakan dalam gambar dan rupanya. Ini menjelaskan posisi istimewa manusia yang memiliki otoritas dan kuasa untuk memerintah
dunia ini mewakili Tuhan. Nah saudara, kita tahu memang manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi secara esensi citra Allah yang mendasar itu masih ada dalam setiap manusia. Siapapun itu, manusia memiliki harkat martabat, memiliki dignitas saudara, sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah, yang agung, yang luar biasa, yang menjadi objek dari kasih Allah, dan kemudian dia menjadi subjek yang mengasihi Allah, saudara. Saudara mengasihi Tuhan, jadi manusia, sebagaimana Alkitab katakan, adalah manusia yang memiliki kesadaran pribadi, kesadaran diri, memiliki kebebasan, memiliki emosi yang kompleks. Manusia itu kreatif, manusia itu mampu membuat pilihan-pilihan yang bermakna. Manusia sanggup membuat keputusan-keputusan. Manusia bisa menghargai seni, dia bisa berinovasi, dia bisa memahami konsep-konsep yang abstrak melalui komunikasi yang simbolis. Bahkan manusia bisa mengembangkan pengetahuan melampaui generasi sebelumnya, memiliki kesadaran moral, merasakan dorongan untuk apa? Untuk menyembah penciptanya. Sebagai makhluk yang dianugerahi khusus dengan sifat dan kebesaran Allah sendiri, in the image of God, saudara. Karena itu kembalilah kepada diri aslimu. Saudara, mungkin saudara merasa dikecewakan, saudara merasa dikecilkan, saudara merasa terkurung, saudara merasa kesepian. Kembalilah kepada hakikat siapa dirimu sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Saudara diberi kuasa, saudara diberi wewenang. Baik, gambar Allah artinya bahwa saudara wakil penguasa di bumi ini. Saudara memiliki tanggung jawab atas apapun yang ada di hadapan saudara, diberikan oleh Tuhan. Kalau saudara adalah seorang ayah, saudara kembali sebagai ayah yang memiliki hak istimewa, kewajiban sebagai seorang ayah. Seorang ibu juga demikian. Kalau saudara seorang pekerja, saudara jangan merasa kecil karena saudara pekerja atau karyawan. Saudara bukan menjadi bos. Saudara memang bukan bos, tapi saudara adalah manusia yang secara intrinsik, secara esensi yang sangat mendasar. Saudara sangat berharga dan bernilai tinggi. Kesetiaan saudara dalam pekerjaan itu penting. Dalam mengelola setiap pekerjaan dan pelayanan apapun itu penting. Dan saudara perlu kebijaksanaan. Dan saudara perlu kembali kepada Tuhan. Sehingga saudara tidak mengalami krisis-krisis dalam kehidupan ini. Sehingga saudara menjadi layu. Saudara menjadi lesu. Saudara menjadi lelah. Saudara menjadi tidak bergairah lagi. Karena saudara lupa siapa diri saudara yang sejati. Saudara diberi oleh Tuhan kemampuan yang hebat. Saudara diberi oleh Tuhan kemampuan untuk menciptakan peralatan yang sejati, menciptakan simbol-simbol yang abstrak, kemampuan untuk berkomunikasi. Artinya bahwa saudara diciptakan secara kreatif untuk merancang dan mengembangkan teknologi yang canggih, sehingga memungkinkan kita untuk mengotomatisasi tugas-tugas, meningkatkan produktivitas, membuka peluang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu di tengah-tengah kemajuan zaman ini, di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, di tengah-tengah kemajuan era teknologi digital, saudara ya, saudara harus belajar untuk menyesuaikan diri. Kita harus terus belajar, kita harus terus mengadaptasi diri, sehingga saudara merasa tidak terhilang di tengah-tengah kemajuan zaman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat yang diciptakan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan sudah diberi tanda atau metere. Jangan lupa bahwa ada metere spiritual, ada metere kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Ini luar biasa, saudara. Kadangkala kita merasa, oh saya tidak mampu, oh saya tidak sanggup, pekerjaan ini terlalu besar, tantangannya terlalu besar, saya tidak tamat universitas. Saya baru-baru ini saudara ketemu dengan seorang yang sangat maju dalam bisnisnya. Dia tamat SMA saudara, tetapi dia mau belajar terus, dia mendisiplin diri untuk belajar.
dia tidak bisa bahasa Mandarin. Kemudian setiap hari dia belajar 2 jam bahasa Mandarin. Akhirnya dia bisa berbisnis dengan orang dari Tiongkok, saudara ya. Sehingga usahanya lebih maju lagi. Karena kemampuan komunikasinya lebih tinggi lagi, saudara. Saudara, orang inilah orang yang rendah hati. Dia mau didoakan, dia mau dibimbing, dia mau menaati firman Tuhan, dia menghormati orang tuanya, dia hormat terhadap ayah dan ibunya, tetapi dia juga orang yang murah hati. Saudara, karena ada kuasa rohani, ada meterai Roh Kudus, itu yang menjadi dasar pemulihan segala sesuatu sebagai new humanity. Kemanusiaan yang baru dengan kebudayaan yang baru, yaitu kebudayaan supranatural. Saudara, memang manusia itu unsur naturalnya banyak, unsur tanahnya banyak, enos dalam bahasa Ibrani. Kita dari unsur tanah, unsur air, bahkan 70% mungkin tubuh kita mengandung air, saudara. Tetapi di dalam tubuh yang sangat rentan ini, tubuh yang bisa sakit, yang bisa lemah, tubuh yang bisa dikecewakan, tubuh yang penuh dengan emosi, jiwa yang bergolak karena perubahan yang terus berubah-ubah terus itu. Di dalamnya ada kuasa Allah, ada kuasa Roh Kudus. Kita telah dimeterai oleh Roh Kudus supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang membawa puji-pujian, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Kita menjadi gambar Kristus melalui kehidupan kita. Dipraktekkan, Kristus itu nyata dan Kristus bergerak, bertindak melalui hidup kita. Itulah tujuan kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai manusia yang baru, yang kreatif, yang beriman, yang memiliki imajinasi, sehingga saudara tidak melempem, saudara tidak menjadi lemah, saudara tidak menjadi mandek, tetapi saudara terus dinamis, berprakarsa, berkarya, berinisiatif, dan tidak berhenti di tempat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang berguna, pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik. Itulah ketetapan Tuhan bagi kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, buah-buah yang baik, Tuhan disenangkan, kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Kalau diumpamakan bangunan, maka kita menjadi bagian daripada bait suci yang megah, yang mulia, yang kaya, yang lebih mahal daripada bait suci yang dibangun oleh Salomo. Karena kehadiran Tuhan itu bukan kehadiran yang murahan. Kehadiran Tuhanlah kehadiran kuasa penebusan yang harganya adalah darah Kristus sendiri. Sehingga kita adalah manusia-manusia yang mahal, manusia-manusia yang bermutu ilahi, manusia-manusia yang berderajat tinggi, saudara. Jangan pernah mengecilkan diri kita sendiri, karena Tuhan membayar kita dengan mahal, yaitu darahnya sendiri. Dan Dia menempatkan rohnya sendiri, supaya hidup kita, saudara, bercahaya, bersinar, dan kita menyala, bergelora. Dan saudara, melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui kelakuan kita, manusia yang baru yang melakukan kebenaran, manusia yang baru yang meninggalkan kebodohan, kesia-siaan, manusia baru yang senang bersekutu dengan saudara seiman, manusia baru yang suka beribadah, dan ibadahnya bukan hanya ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang disertai dengan kuasa Roh Allah, dengan pujian, penyembahan, dengan nyanyian, dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kita. Kita boleh merendahkan hati kita satu dengan yang lain, merendahkan diri kita satu dengan yang lain, boleh melayani satu dengan yang lain.
Saya senang sekali ketika ketemu orang dan baru pertama kali ketemu, orang itu menyambut saya seperti teman lamanya, seperti sahabatnya. Orang itu memeluk saya. Puji Tuhan, haleluya. Itu tandanya bahwa ada persekutuan yang murni di dalam Kristus. Siapapun, apapun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, tetapi ada persekutuan yang murni. Itulah yang disebut dengan new culture, kebudayaan yang baru, kebudayaan yang penuh kasih. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah merancang kehidupan yang baik dan indah. Dan jangan sia-siakan hidupmu. Kembali kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan hidup saudara serahkan pada Tuhan. Maka hidup saudara menjadi manusia yang baru, yang membawa pembaharuan, yang membawa pemulihan di tengah-tengah krisis, krisis bangsa yang luar biasa, krisis manusia yang luar biasa. Tuhan memulihkan saudara saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.